Tuhan, kami kembali mengucap syukur di hadapan-Mu, dalam kekudusan-Mu dan dalam kebenaran-Mu. Tuhan, biarlah hidup kami mengalami kasih karunia-Mu yang besar sepanjang hari ini ya Tuhan. Dan kami percaya kalau kami ada hari ini, semua karena Engkau Tuhan. Dipermuliakanlah nama-Mu di atas segala-galanya. Dan bekerjalah atas kami ya Tuhan. Untuk supaya hidup kami bisa terus menjadi saksi-Mu yang hidup. Terima kasih untuk hari ini. Kami percaya bahwa tidak akan pernah sia-sia waktu kami datang untuk berdoa, mencari wajah-Mu, dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Apa yang menjadi tema kita di bulan ini. Dan minggu ini kita berbicara tentang growing in godliness. Bagaimana kita hidup berjalan dalam kasih karunia Tuhan. Nah, dan saya mendapat banyak sekali berkat waktu Pastor Timotius Arifin ataupun Bapak Gembala Senior kita menyampaikan tentang from spiritual to supernatural. Bapak Ibu, kekristenan itu bukanlah agama, ya. Kemarin juga saya berkhotbah di sebuah gereja dan saya menyampaikan tentang supernatural. Dan orang Kristen di Indonesia ini atau kita seringkali kita merasa bahwa kita ini udah menjadi Kristen. Padahal kita hanya berhenti di agama Kristen. Itu sebabnya kita suka mendengar pernyataan bahwa kekristenan itu bukanlah agama. Tetapi kekristenan itu adalah hidup yang menjadi serupa dengan Kristus. Nah, jadi bagaimana kita berpindah dari spiritualitas kepada supernatural. Ya, dalam bahasa Inggrisnya supranatural. From spiritual to supranatural. Nah, banyak orang Kristen yang saya jumpai dan saya dapati di banyak-banyak tempat, mereka hidup hanya beragama Kristen, tetapi tidak menjalankan hidup sebagai orang-orang yang menghidupi kekristenan ataupun hidup seperti Kristus. Nah, kita akan lihat Bapak Ibu pesan-pesan apa yang disampaikan oleh firman Allah tentang hidup berjalan ataupun bertumbuh di dalam kasih karunia Allah dan hidup secara supernatural. Ya. Dalam Kisah Rasul pasal yang ke-10 ayat yang ke-38, firman Tuhan berkata, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Saya ulangi Bapak Ibu, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai oleh iblis, sebab Allah menyertai dia. Bapak Ibu, dengar baik-baik. Ya, dengar baik-baik. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Kekristenan tidak bisa berhenti hanya di agamawi. Tetapi kekristenan itu berbicara tentang pengenalan akan Yesus, dengar, yang dari Nazaret. Dan waktu Yesus ada di dunia ini, dia menjadi manusia 100% dan Allah juga, dan jadi Allah, dan dia Allah 100%, Bapak Ibu. Nah, Alkitab mengatakan begini, kekristenan itu berbicara tentang supernatural.
Supernatural itu yang bagaimana? Dikatakan begini, bagaimana Allah mengurapi Yesus dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Yesus berjalan berkeliling sambil berbuat baik. Godliness. Kita berjalan dalam kasih karunia Tuhan, kita berjalan dalam hatinya Tuhan dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis sebab Allah menyertai dia. Kekristenan itu bicara tentang kuasa, Bapak Ibu. Kita menjadi orang Kristen, kalau cuma sibuk dalam ibadah-ibadah di gereja, kalau kita cuma sibuk untuk melayani pelayanan di gereja dan tidak pernah melihat sesuatu yang supernatural, tidak pernah melihat sesuatu yang di luar nalar kita, itu bukan kekristenan, Bapak Ibu. Kekristenan itu diikuti dan disertai dengan mukjizat, tanda-tanda ajaib, disertai dan diikuti dengan tanda-tanda mukjizat, Bapak Ibu. Nah, jadi Alkitab mengatakan tentang Yesus dari Nazaret. Jadi kalau kita mau belajar untuk menjadi orang Kristen, kita harus punya pengenalan tentang Yesus yang dari Nazaret. Saya mau bertanya sama kita semua, jawab jujur dalam hati Bapak Ibu. Berapa lama Anda menjadi orang Kristen? Ya, berapa lama Anda menjadi beragama Kristen? Tetapi saya mau tanya hari ini, seberapa kenalkah engkau dengan Yesus yang dari Nazaret? Sebab kalau pengenalanmu akan dia tidak benar, Bapak Ibu, maka kita nggak akan punya kuasa. Karena pengenalan itu adalah kedekatan. Semakin kita kenal, itu berarti kita semakin dekat. Dan semakin kita dekat, itu berarti kita semakin mengenal. Dan semakin kita mengenal, kita menjadi sama dan menjadi serupa. Pengenalan adalah keserupaan. Catat ini baik-baik Bapak Ibu. Ya, pengenalan adalah keserupaan. Serupa dan segambar. Jadi Bapak Ibu, kekristenan itu bukan spiritual, bukan agamawi. Yesus mengecam roh agamawi. Tapi dia menunjukkan kepada kita, dia berjalan keliling, dipenuhi dengan kuat kuasa, sambil berbuat baik. Wow, Bapak Ibu, hati yang berbelas kasihan, menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Sebab Allah menyertai dia. Bukankah keserupaan dengan Kristus adalah melakukan apa yang Yesus lakukan? Kemarin saya khotbah di gereja yang besar sekali Bapak Ibu. Ya, saya melayani 2 ibadah. Saya jelas katakan gini, bahwa orang Kristen mencatat pelayanannya adalah kesibukan di dalam gereja. Nanti kita akan lihat bahwa kekristenan kita bukan kesibukan di dalam gereja. Kekristenan kita adalah kesibukan kita melayani dunia yang terhilang ini. Katakan amin. Melayani orang-orang yang di luar gereja. Bawa mereka dalam pelayanan di gereja. Itu yang benar. Tapi orang Kristen, pelayan-pelayan, hamba-hamba Tuhan bahkan mencatat kesibukan pelayanannya berdasarkan jadwal-jadwal pelayanannya di gereja. Ayo Bapak Ibu, kalau engkau mengenal Yesus yang dari Nazaret, dengar baik-baik, engkau akan sibuk di luar gereja. Engkau akan sibuk bersaksi di luar gereja. Engkau akan sibuk untuk mendoakan orang sakit dan orang sakit sembuh. Engkau akan sibuk berjalan keliling sambil berbuat baik. Kalau engkau mengenal Yesus yang dari Nazaret, Bapak Ibu, growing in godliness, engkau akan sibuk dalam pelayanan yang Tuhan bilang gini, engkau lakukan terhadap orang yang paling susah itu, engkau melakukan yang untuk aku, Bapak Ibu. Kekristenan sedang lari dari tujuannya. Tapi hari ini kita harus kembali kepada godliness. Hati yang berbelas kasihan, Bapak Ibu. Kenapa? Karena Allah menyertai kita. Katakan amin. Karena kita mengenal Yesus yang dari Nazaret. Pengenalanmu adalah keserupaan. Dan pengenalanmu adalah perubahan hidupmu. Kenapa orang nggak pernah berubah Bapak Ibu dalam pelayanan hidupnya? Walaupun udah melayani sekian lama. Karena tidak pernah
mengalami Kristus. Kemarin setelah ibadah yang pertama di gereja tersebut, saya bincang-bincang dengan pekerja. Dan saya bilang sama mereka, seberapa kenal kamu dengan Yesus? Dan kalau kamu semakin kenal dengan Yesus, semakin enak, semakin mudah bercerita tentang siapa Yesus. Nah, Bapak Ibu, KGP, pertanyaan pertama pagi ini, seberapa kenalkah engkau dengan Yesus yang dari Nazaret? Ya, yang membuat mukjizat, yang menyelamatkan engkau, berjalan keliling, berbuat baik, dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Kalau seumur hidup kita nggak pernah doakan orang sakit, Bapak Ibu. Coba tanya lagi diri kita. Yang Yesus kerjakan itu berjalan keliling, berbuat baik, menyembuhkan orang yang dikuasai iblis. Kalau seumur hidup kita berkata kita dipenuhi Roh Kudus dan kita dipenuhi dengan kuat kuasa, tapi kita nggak pernah berdoa untuk orang yang sakit, kita nggak pernah berdoa untuk orang yang dikuasai setan, kita nggak berbuat baik kepada orang-orang miskin. Yesus mana yang kita kenal? Itu pertanyaannya. Kekristenan diutus Bapak Ibu. Nanti kita akan lihat. Di ayat yang lain saya tunjukkan kepada Bapak Ibu. Walking in godliness. Maka Yesus memanggil dalam Lukas 9 ayat yang pertama. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya. Lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka. Setelah Yesus diurapi. Bapak Ibu. Karena Yesus diurapi sebagai manusia. Dia juga mengalami pengurapan. Makanya dia berkata, Roh Tuhan Allah ada padaku oleh karena Tuhan telah mengurapi aku untuk membebaskan para tawanan, orang-orang yang tertindas, dia bilang. Dan dia juga mengurapi, memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka. Untuk apa? Menguasai setan-setan dan menyembuhkan penyakit-penyakit. Jadi Bapak Ibu, walking in godliness itu dari spiritual, dari roh agamawi berpindah kepada supernatural. Menyembuhkan orang-orang sakit. Katakan amin. Coba angkat tangannya Bapak Ibu, angkat tanganmu dan lihat tanganmu hari ini. Pernah nggak tanganmu ini kamu tumpangkan kepada orang sakit? Urusan sembuh itu urusannya Tuhan dan Tuhan pasti menyembuhkan. Ayat 2 berkata begini, dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Wow, Bapak Ibu. Ayat yang kedua ini dalam bahasa Inggris bilang gini, He sent them to preach the kingdom of God and to heal the sick. Luar biasa Tuhan itu. Ayo Bapak Ibu kita berpindah. Walking in godliness. Berpindah dari agamawi menjadi supernatural. Kamu berdoa untuk orang miskin dan orang miskin menjadi kaya. Katakan amin. Karena orang miskin ketemu dengan Yesus waktu engkau berdoa. Ini yang Tuhan bilang. Kini yang lemah berkata ku kuat. Yang miskin berkata ku kaya. Ini Bapak Ibu. Bukan sibuk-sibuk dalam pelayanan di gereja. Di gereja kita perlu melayani untuk menguatkan hati kita. Untuk kita menyaksikan tentang apa yang kita kerjakan di luar sana. Cari jiwa, menyelamatkan jiwa. Lihat orang-orang sakit, lihat orang susah. Dan kita mendoakan mereka. Mereka ketemu dengan Yesus. Send them. He send them to preach the kingdom. Jadi supernatural itu Tuhan mengutus kita Bapak Ibu. Dia mengutus engkau Bapak Ibu. Untuk apa? Untuk memberitakan tentang kerajaan Allah. To preach the kingdom of God and to heal the sick. Dan menyembuhkan orang sakit. Katakan amin Bapak Ibu. Ayo kita berpindah. Ya, dari hanya sekedar agama-agamaan. Lupakan itu Bapak Ibu. Move Bapak Ibu. Pindah dari spiritual kepada supernatural. Saya bersyukur dalam pelayanan saya menemukan banyak orang disembuhkan Bapak Ibu. Itu bukan sebuah permintaan Bapak Ibu. Tapi itu naturnya kita. Katakan amin. Ya. Di sini ada Om Rio. Siapapun yang ada di sini.
Mulai hari ini cari orang sakit, lihat orang-orang yang lemah. Siapapun di sini, Tuhan pertemukan kita dengan banyak orang setiap hari. Karena kamulah bangsa yang dipilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Siapapun kita hari ini Bapak Ibu, ayo tumpangkan tanganmu kepada orang sakit. Ada orang susah, doakan mereka, sembuhkan mereka Bapak Ibu. Karena itu kita move, berpindah dari spiritual kepada supernatural. Nanti saya akan tunjukkan kepada Bapak Ibu. Kalau kita mau ngalamin ini gimana caranya. Kedekatan, pengenalanmu akan Yesus dari Nazaret itu. Apa yang harus kita buat? Ya. Dan di ayat yang ketiga dia katakan, katanya kepada mereka. Ah ini dia. Ini saya suka ayat ini. Saudara, kalau engkau mengenal Tuhan, kau nggak khawatir dan takut apapun juga. Waktu Yesus mengutus murid-muridnya, Yesus mengutus kita. Dia berkata kepada kita, jangan bawa apa-apa dalam perjalanan. Jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau dua helai baju. Dan apabila kamu sudah diterima dalam satu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari situ. Ah, saya bersyukur sekali Bapak Ibu dengan firman Tuhan ini. Katanya kepada kita, jangan bawa apa-apa. Maksudnya apa? Jangan takut anakku. Aku yang akan mencukupkan semua kebutuhan dan keperluanmu. Aku yang akan mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Aku tahu kebutuhanmu, aku tahu keperluanmu anakku. Aku yang akan mengadakan itu semua untuk engkau. Hidup sebagai orang-orang yang supernatural Bapak Ibu. Itu dijaga Tuhan. Dia suruh kita melayani dunia ini. Dia suruh diutus, dia mengutus kita untuk memenangkan semua orang. Dan dia bilang gini, gak usah bawa apa-apa. Jangan pikirkan. Ini seperti seorang prajurit Bapak Ibu. Kalau orang prajurit masih mikirin kehidupan, mikirin ini, itu. Nggak mikirin pekerjaan Tuhan. Bahaya Bapak Ibu. Makanya pelayanan gak maju-maju. Karena kita sibuk bawa tongkat, bawa bekal, roti, uang bahkan katanya. Baju bahkan Tuhan bilang gini, kalau kamu mau ikut aku, artinya gini, kalau kamu mau ikut aku tanggalkan semua. Ikutlah aku. Perumpamaan ini disampaikan oleh Yesus sendiri kepada murid-muridnya tentang orang muda yang kaya. Ada satu orang muda yang kaya yang berkata bahwa Tuhan guru yang baik, aku rindu menjadi muridmu. Apalagi yang aku harus kerjakan supaya aku layak menjadi muridmu. Dan waktu itu Yesus melihat dia dan dengan belas kasihan. Dan muridnya dan orang muda yang kaya ini berkata, aku udah melakukan hukum Taurat. Tapi Yesus bilang gini, tinggal satu lagi kekuranganmu. Jual hartamu, bagikan kepada orang miskin. Ikutlah aku. Ini dia ya, saya mau kasih tahu buat kita Bapak Ibu. Firman Tuhan itu konsisten. Catat nih Bapak Ibu. Firman Tuhan itu iya dan amin. Apa yang Yesus katakan sebelumnya, dia lakukan. Dan apa yang Yesus katakan, bahkan sejak kejadian pasal yang pertama, itu yang harus dilakukan di perjanjian baru. Ya, pada orang kaya yang, anak muda yang kaya dia bilang, kamu mau ikut aku? Jual hartamu semua. Bagikan kepada orang miskin. Ikutlah aku. Ini yang Yesus bilang, roh Tuhan Allah ada padaku. Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku untuk membebaskan para tawanan, untuk menolong orang-orang miskin, orang-orang yang sakit, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati yang terluka, dan serta mencelikan mata yang buta. Wah, ini dia Bapak Ibu, walking in godliness. Dan firman Tuhan bilang gini, dan apabila kamu sudah diterima dalam satu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari situ. Kemudian di ayat yang kelima dikatakan, dan kalau ada orang yang tidak mau menerima kamu, keluarlah dari kota mereka dan kebaskanlah debunya dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka. Lalu pergilah mereka dan mereka mengelilingi segala desa sambil memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Jadi kenyataan Bapak Ibu, walking in godliness from spiritual to supernatural. Saudara mau melihat banyak mukjizat Bapak Ibu? Gak usah hitung-hitung hartamu. Karena hartamu itu nggak seberapa. Dan hartamu itu juga datangnya dari Tuhan. Nggak usah hitung-hitung kekayaanmu Bapak Ibu.
Karena Tuhan yang punya langit. Dia yang punya bintang-bintang. Dia yang punya matahari. Apa yang kamu pegang serahkan sama Tuhan. Walking in godliness. Berjalan dari agamawi menjadi supernatural. Amin Bapak Ibu. Itu yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita. Nah, saya tunjukkan lagi ayat yang berikutnya. Yesus memanggil kedua belas muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Di ayat yang ketujuh dikatakan, pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu katanya, berikanlah pula dengan cuma-cuma. Amin Bapak Ibu. Kamu pasti disertai Tuhan. Kita pasti dijaga Tuhan Bapak Ibu. Kita pasti disertai oleh Tuhan. Jangan takut. Dia menyertai kita. Katakan amin. Ya. Dan dia tujuh berkata, pergilah dan beritakanlah. Kerajaan sorga sudah dekat. Ya, ayat 7 berkata dalam bahasa Inggris, and as you go, preach saying the kingdom of heaven is at hand. Wow. Ini saya paling suka nih pengajaran ini. Kerajaan Allah itu di tangan kita. Katakan amin. Tinggal kita ini mau berpindah dari spiritual ke supernatural atau tidak. Ini yang penting Bapak Ibu. Katakan kepada hatimu, kepada dirimu, aku mau alami mukjizat. Karena kerajaan Allah itu di tanganku. Kuasa kerajaan sorga di tanganku. Katakan amin Bapak Ibu. Ya. Nah, give me 6 hours to chop down a tree, and I will spend the first for sharpening the edge. Nah, Bapak Ibu, Abraham Lincoln mengatakan ini, bahwa berikan 6 jam, waktu 6 jam untuk aku menebang sebuah pohon, dan saya akan spend waktu pertama saya selama 4 jam untuk mempertajam mata kapakku. Ini yang saya bilang tadi. Seberapa kenalkah engkau dengan Yesus dari Nazaret? Hah? Seberapa kenalkah engkau dengan Yesus dari Nazaret? Pertajam pengenalanmu akan Tuhan, Bapak Ibu. Ya. Kemudian Stephen Covey dia berkata, we often get so busy sowing. Kita terlalu sibuk menggergaji sowing, producing result, untuk memproduksi hasil, that we forget, tetapi kita lupa untuk mempertajam mata kapak kita, maintains or increase our capacity to produce result in the future. Jadi yang lebih penting itu pertajam pengenalanmu akan Tuhan, ginosko dengan Allah Bapak Ibu. Nah, kemudian Stephen Covey juga dalam bukunya The Seven Habits of the Highly Effective People, kalau kita baca cetakan-cetakan yang pertama, itu ditulis yang pertama itu adalah be proactive. Jadi orang-orang harus aktif. Nah, ini 7 habit nih untuk menjadi orang-orang yang efektif. Tapi sekarang dia berubah Bapak Ibu. Cetakan terbarunya berkata yang paling penting itu adalah sharpen the saw. Pertajam mata kapakmu. Pengenalanmu akan Allah, Bapak Ibu. Jadi Tuhan itu mau membawa kita dari spiritual kepada supernatural. Amin. Perhatikan orang-orang susah. Layani orang-orang yang miskin Bapak Ibu. Sharpen the saw. Pertajam mata hatimu Bapak Ibu. Pertajam matamu untuk melihat dan menolong orang-orang yang miskin. Ya. Nah, saya ringkas dengan cepat Bapak Ibu. Hidup secara supernatural untuk apa? Untuk menunjukkan bahwa kerajaan sorga sudah dekat. Bahwa datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Itu di tangan kita. Keputusannya ada di tangan kita. The kingdom of heaven is at hand. Kita diberi kuasa untuk melakukan tanda-tanda ajaib. Untuk melenyapkan kuasa si jahat. Kalau cuma ngumpul-ngumpulin orang aja di gereja Bapak Ibu. Bukan itu tujuannya. Tapi boleh saja sih kita kumpul di gereja.
Tapi orang yang datang harus sembuh. Kalau orang yang datang nggak pernah berubah-berubah, mau buat apa Bapak Ibu? Karena saya percaya satu perkara, orang yang ketemu dengan Yesus, hidupnya berubah. Jadi kalau ada orang tiap minggu datang ke gereja, tapi nggak berubah, perkataannya nggak berubah, hidupnya nggak berubah, tingkah lakunya nggak berubah, karakternya nggak berubah, dia nggak ketemu firman, dia nggak ketemu Yesus. Ya, apalagi kalau kita udah sekian tahun melayani, tapi nggak mau mendoakan orang sakit, disuruh doain orang sakit, enggak lah kamu aja. Itu nggak supernatural, kita agamawi Bapak Ibu. Nggak usah takut Bapak Ibu, ayo mulai praktek. Masalah nanti sembuh atau enggak, itu urusannya roh Tuhan. Kan Alkitab bilang gini, roh Tuhan Allah ada padaku. Dan dia menyertai aku. Jadi kalaupun kita menumpangkan tangan, dia yang bekerja. Cuma dia memakai kita, hidup kita dipakai oleh Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Growing in godliness. Nah, kunci-kunci secara cepat saya baca. Hidup secara supernatural. Yang pertama, kesederhanaan. Jangan hura-hura Bapak Ibu. Beritakan Injil dengan cara yang sederhana dan berbelas kasihan kepada orang yang terhilang. Katakan amin. Ya. Yang kedua, kerendahan hati. Tidak merasa lebih tinggi atau lebih mengerti kebenaran daripada orang lain. Dan yang ketiga, bergantung kepada pimpinan Roh Kudus. Memohon penyertaan Tuhan dalam segala aktivitas dan pelayanan. Dan dengan berjalan dalam kuasa Tuhan yang supernatural, kita dapat menjadi pemberita Injil yang hebat dan melakukan tanda-tanda kuasa dari Yesus untuk memenangkan jiwa-jiwa bagi kerajaannya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur hari ini. Berkati hidup kami, jaga kami, jadikan kami menjadi saksi-Mu. Amin. Pertanyaannya 3 hal ini ya. Kunci hidup secara supernatural. Apakah engkau hidup memiliki kesederhanaan dalam memberitakan Injil? Rendah hati, bergantung kepada pimpinan Roh Kudus. Dan fokus tadi, seberapa dekatkah, seberapa kenalkah engkau dengan Yesus dari Nazaret? Bukan Yesus yang dari Filipina ya. Tuhan memberkati kita, selamat sharing di breakout room masing-masing.